warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNIK akan membahas tentang pembelajaran di masa pandemi. Baiklah, saya perkenalkan, saya Ahmad Rifai, ini Pak Estian, dan ini Pak Munawir. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang pembelajaran di masa pandemi. Menurut pendapat Bapak, bagaimanakah pembelajaran tatap muka ini di masa pandemi sekarang? Ya, terima kasih. Jadi begini, yang pertama memang situasi pendidikan tidak sama seperti 2-3 tahun yang lalu, sehingga peristiwa pandemi COVID-19 ini pelajaran berharga bagi pendidikan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah apapun situasi dan kondisinya, pembelajaran tetap berjalan. Artinya pada saat pemerintah sudah mengumumkan tidak diperkenankan ada tatap muka, maka tentu harus ada desain baru. Desain pembelajaran yang baru tentu menggunakan konsep pembelajaran jarak jauh, baik lewat daring maupun luring. Dan itu pun juga menyesuaikan, artinya bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk belajar daring tentu bisa dilaksanakan. Tetapi bagi daerah-daerah, utamanya daerah-daerah black spot atau di daerah-daerah pinggiran yang tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka, tentu ini tidak memungkinkan untuk belajar daring. Dan ini harus ada desain selain daring, maka bisa dilaksanakan dengan terstruktur. Artinya terstruktur ini anak-anak bisa dengan beberapa model, bisa dengan kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah tertentu. Ini bahasanya kalau di pendidikan namanya nanti guru ada home visit, jadi guru datang ke rumah-rumah dengan kelompok kecil. Kemudian juga bisa nanti guru ini memberikan penugasan dari sekolah, peserta didik atau wali murid bisa mengambil penugasan itu, termasuk materi-materi yang ada di dalamnya, sehingga ada imbal balik jalan keduanya, dan pembelajaran bisa dilaksanakan walaupun tentu tidak bisa maksimal sebagai pembelajaran tatap muka seperti pandemi. Kira-kira begitu. Untuk posisi saat ini kan di masa ajaran baru Pak ya, itu sudah bisa memulai tatap muka atau belum? Ya, jadi kalau melihat situasi sekarang sudah agak melandai, tentu desainnya juga berbeda. Sekarang mungkin yang lebih memungkinkan adalah karena kemarin sudah melaksanakan belajar dari rumah secara 100% full, ternyata juga tidak terlalu maksimal, maka sekarang ada pembelajaran yang namanya blended learning. Jadi ada belajar campur. Anak-anak bisa datang ke sekolah dengan school visit dengan terbatas, kemudian juga ada feedback dari guru supaya di situ ada interaksi antara guru dan murid walaupun terbatas. Kira-kira begitu. Tapi sedikit menambahkan terkait dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh itu kan ada efek-efek tertentu. Jadi kita berbicara di sini adalah dampak dari pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring, seperti disampaikan Pak Munawir tadi. Jadi ada beberapa permasalahan yang terjadi karena motornya pendidikan sebenarnya tatap muka, seperti kuliah kita by Zoom katakanlah. Ini kita masuk kepada contoh yang nyata yang kita laksanakan. Zoom itu kalau kita bisa menerima dengan 60% saja, itu saya kira sangat bagus. Betul ya, sudah maksimal itu. Kadang-kadang kita nggak tahu ini pengalamannya Pak Munawir dan mungkin saya juga mungkin itu di on-kan saja, kemudian ditinggal tidur, bisa saja itu. Ya, karena teknologi memang tidak bisa maksimal. Kemudian dukungan pemerintah daerah mungkin ada dari pemerintah daerah sini atau dari dinas pendidikan mungkin membuat sebuah program atau apa gitu. Bisa, mungkin nanti diterangkan di Pak Munawir terkait si prestasi di situ. Kemudian nanti
kalau dari segi sarana dan prasarana kita dari pemerintah Kabupaten Nganjuk usaha dan pendidikan melalui bidang pendidikan dasar, kemudian seksi sarpras itu sudah mengoptimalisasikan terkait dengan bantuan terkait bantuan alatnya, kemudian sarana prasarananya, kemudian untuk pulsa sudah ada dari bantuan dari kementerian. Itu untuk memaksimalkan proses pembelajaran tersebut, mendukung program. Kemudian untuk sarana prasarana mungkin bisa saya tambahkan mungkin untuk alat cuci tangan ya Mas, alat cuci tangan, kemudian untuk proses pembelajaran yang itu perlu wastafel, perlu apa dan sebagainya, itu bisa kita bantu dari dinas. Mungkin untuk yang sebelah sasi Pak Nawir yang bisa lebih detail menjelaskan. Terima kasih. Jadi Pak Riskan disuruh menyampaikan bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pembelajaran pada saat pandemi seperti ini, mensupport bagaimana sanitasi di sekolah, termasuk peralatan prokes yang ada di dalamnya. Dan tentu tadi sempat kita bicarakan di awal bagaimana pembelajaran ini yang mestinya menjadi roh ini berjalan, tentu harus ada inovasi. Nah, inovasi diantaranya adalah rupa-rupanya pemerintah Kabupaten Nganjuk lewat Dinas Pendidikan juga sudah membuat inovasi berupa aplikasi prestasi yang ini didesain untuk kegiatan learning management system. Jadi pelaksanaan ini bisa dilaksanakan di rumah dimanapun dengan metode daring, dan ini bisa diakses seluruh peserta didik jenjang SMP, sehingga harapannya nanti bisa lebih maksimal karena di dalamnya itu beragam, termasuk mulai daftar hadir, kemudian ada ada materinya, kemudian ada bank soal dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu sebetulnya yang harus diantisipasi adalah lost learning. Apapun, kalau tadi Pak Reza menyampaikan kita belajar, kita kuliah Zoom, pertama sudah kita semangat, lama-kelamaan mungkin ada kejenuhan dan lain sebagainya, kemudian setting tempatnya juga di rumah atau di mana, sehingga situasi untuk rileks sekali atau lebih dari rileks ini terjadi di situ. Ya, jadi efeknya tidak seperti itu. Ya, di rumah itu kita campur. Ya kuliah, ya yang lain. Apalagi Pak Rizky banyak kegiatan. Masalah kalau tidak saja. Ya, itu lebih ke panel. Ini yang jadi masalah, makanya sebetulnya yang menurut saya harus diantisipasi adalah loss learning. Nah, loss learning ini yang menurut saya pemerintah wajib membuat regulasi, stimulasi bagi peserta didik supaya tidak terjadi loss learning. Walaupun juga sudah berjalan, ini sudah ada desain. Salah satunya adalah pemerintah sudah membuat kurikulum pada saat pendaftaran. Sekolah bisa memilih, atau karena ini opsional bisa memilih kurikulum K13 full, walaupun ini belum ini tidak akan bisa maksimal karena materinya terlalu banyak. Nah, sekarang ada kurikulum darurat. Ini yang diambil adalah materi-materi esensi tetapi tidak mengurangi esensi K13. Kira-kira begitu kalau kegiatan pembelajaran yang untuk pada saat pandemi ini diharapkan bisa mengatasi loss learning. Jadi dari Dinas Pendidikan itu juga ada opsi ya di dalam kurikulum tersebut, bisa memakai kurikulum 2013 atau kurikulum yang baru darurat itu. Iya, kalau regulasi dari kementerian itu, sehingga harapan tidak terjadinya loss learning ini bisa diantisipasi. Walaupun kalau saya bercerita sedikit terkait dengan pembelajaran, tidak ada teori pembelajaran itu yang belajar itu terus menerus daring itu tidak pernah ada. Tetapi karena dengan pertimbangan tertentu, apalagi menyangkut keselamatan peserta didik, maka jalan ini ditempuh. Walaupun akhirnya nanti harapan pemerintah, termasuk juga mungkin harapan orang tua dan harapan seluruh masyarakat,
ya tetap harus ada yang campur. Nanti ada tatap mukanya, ada PJJ-nya, sehingga nanti tidak terjadi kerumunan, tetapi pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan maksimal. Ya. Untuk sekarang Pak Christian, dari Dinas Pendidikan pun ikut andil di dalamnya ya, untuk sarana dan prasarana. Oh iya, jelas. Kita ada bantuan apa dari dinas ke sekolahan lembaga-lembaga itu? Kalau terkait bantuan itu bisa dilewatkan melalui bos Mas ya. Jadi bisa lewat bos belanjanya nanti dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang terkait untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Kedua, dari kegiatan wajib yang harus dilaksanakan terkait dengan penyediaan sarpras itu kita berusaha untuk memasukkan. Contohnya tadi yang saya sebutkan, wastafel di tiap ruang kelas itu kita harus siapkan itu. Atau mungkin ada tim khusus yang melihat di kondisi langsung. Kita pernah membentuk, Dinas Pendidikan pernah membentuk tim untuk persiapan itu. Mungkin tahun yang lalu ya Mas. Untuk ngecek terkait kesiapan. Tapi dulu belum semuanya, karena memang kita dulu mengambil beberapa sampel, belum sampai semuanya berjalan. Terus mungkin itu kemarin ya sudah ada ini lagi ya, ada kenaikan lagi levelnya kemarin ya, betul. Makanya sekarang ya ini yang kita sudah ada SKP 4 Menteri ini harus wajib pembelajaran tatap muka 100%. Ya, cuma untuk anunya berapa Mas? Untuk waktu maksimal atau minimal itu? Ya, kalau SKP yang terbaru di bulan Desember ini ada SKP 4 Menteri itu, kalau kita lihat ya maksimal 6 JP per hari itu maksimal, sehingga nggak full ya? Iya, sudah full. Kalau siswa tergantung dengan leveling daerah. Level daerahnya. Iya, kalau level 1 atau 2 antara 2 dan 3 itu bisa 100%. Itu pun juga ada persyaratannya salah satu diantaranya adalah terkait dengan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk SMP itu kan kayaknya sudah tahap kedua ya vaksinnya itu. Oh iya, sudah. Iya. Kalau vaksinasi yang peserta didik, ya, saya sempat ada diskusi dengan teman-teman yang menangani. Rupa-rupanya Nganjuk sudah 93%, sudah 90% ya, untuk pendidiknya itu sudah vaksinasi 2%. Ya, kemudian peserta didik juga sudah. Kenapa tidak sampai 100%? Karena ada sebagian guru itu yang komorbid. Ya, tidak berani, sehingga tidak memungkinkan untuk divaksinasi. Ya. Atau mungkin karena keadaan atau takut. Kalau takut sebetulnya sudah banyak edukasi bahwa vaksinasi ini bagian dari ikhtiar kita supaya tidak terjadi lagi pandemi yang luas, utamanya di Kabupaten Nganjuk. Edukasi itu ada immunity lokal. Ya. Untuk tingkat SD itu kemarin kan ada vaksin yang 9 tahun ke atas itu ya usianya. Ya, yang SD sudah mulai, jadi sudah hampir semua ya. Yang SD sudah banyak, sudah 60% . Cuman kalau kita lihat di SKB yang terbaru yang bulan Desember 2021 itu, untuk vaksinasi yang bagi peserta didik tidak dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan hanya tenaga pendidik dan tenaga pendidik ya. Jadi untuk kesiapan pembelajaran itu kira-kira sudah berapa persen Pak kesiapannya? Iya, kalau kita lihat di data ini, kita berbicara by data. Ini ada di data Dapodi. Kira-kira di Nganjuk ya sudah sekitar 90% kesiapan sekolahnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Christian bagaimana supportnya, sarana prasarana, sanitasi di sekolah dan seterusnya. Saya kira untuk kesiapan sekolah sudah masuk di sudah siap semuanya. Pembelajarannya berarti sudah
bisa full 100%. Iya, mestinya harapan bersama itu ya bisa full 100%. Tetapi sekali lagi karena pandemi ini dinamis ya, dinamis sekali, sama seperti tadi Mas Rifai menyampaikan, kita sudah siap, kita sudah menyiapkan seluruh infrastruktur di sekolah, ternyata ada lonjakan. Iya, kita ya ini yang tergantung kondisi juga ya. iya sampai Itu kebijakan saja. Kebijakan ya, dari pemerintah. kebijakan pemerintah, saya kira analisanya sudah cukup luar biasa. Kemudian yang daftar periksa yang saya sampaikan tadi itu ada di Dapodik. Nah ini juga pemerintah rupanya juga mensupport bagaimana sekolah-sekolah supaya membuat atau menyediakan barcode untuk peduli lindungi bagi para tamu, karena tamu di sekolah itu juga banyak ada beragam. Nah ini juga harus terdeteksi yang bersangkutan dari mana dan seterusnya, sehingga nanti manakala mudah-mudahan tidak ini terjadi klaster, maka bisa terdeteksi dari mana asalnya klaster itu. Berarti untuk antisipasinya ya. Iya, Sudah dibentuk sebuah aplikasi peduli lindungi. iya kita untuk Para tamu. Iya. Mungkin ada tambahan lagi? Ya kalau saya begini, secara konsep kalau kita berbicara pembelajaran itu ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Ya, permasalahan diantaranya adalah yang namanya PJJ itu tidak bisa disamakan dengan pembelajaran tatap muka, sehingga pembelajaran itu mestinya basisnya produk dan proyek. Tidak remember, kalau mengingat itu gampang. Contoh, pada saat ada kegiatan atau ada asesmen apapun, kalau hanya sekedar contoh begini, ada soal pasar adil itu kan gampang, tinggal googling aja selesai. Nah itu kan terjadi di mana-mana hal seperti itu. Nah itu yang tidak direkomendasikan sebetulnya untuk kondisi PJJ. Ya, nah yang direkomendasikan apa? Produk. Anak-anak membuat produk, anak-anak membuat proyek yang tidak merepotkan atau tidak sampai memberatkan peserta didik maupun orang tua didik mencari alat. Yang penting pembelajaran itu bermakna, produk dan proyeknya itu bisa dicari di sekitar rumah sehingga outputnya jelas. Walaupun saya beberapa bulan yang lalu atau 2 sampai 3 semester yang lalu juga Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa tidak harus menyelesaikan seluruh materi pembelajaran, tapi yang penting adalah peserta didik melakukan pembelajaran yang bermakna. Kira-kira begitu. Jadi harus ada support dari tenaga pendidik juga ya di situ. Ya, pemahaman yang sama, inovasi baru itu pemahaman yang sama. Iya, kayak ya. Jadi biar bisa jalan. Harusnya itu pendidik berperan aktif di situ ya. Iya betul. Jadi pendidik memang harus berperan aktif, dan pendidik ini mestinya kalau PJJ ya, kalau PJJ itu harus bisa membayangkan setting dan situasi kondisi di rumah. Karena begini, ada beberapa walaupun ini kasuistik, ini akhirnya yang ribut dan yang mengerjakan itu orang tuanya. Ya, akhirnya terjadi masalah di situ. Itu tidak kasuistik. Hampir semuanya seperti itu. Tapi saya tergantung kondisi di lapangan juga. Yang sekolah anaknya, yang pusing orang tuanya, bukan pusing nyari duitnya, pembiayaan, tetapi mengerjakan soal. Tapi tidak-tidaknya ada hikmahnya. Artinya ternyata orang tua bisa memahami betapa repotnya menjadi seorang guru. Betul. Jadi ada hikmah di balik setiap Meski nggak merepotkan, ternyata guru itu juga berat ya resikonya itu. Tanggung jawabnya juga berat. Mungkin itu. Terima kasih dari kami, mungkin cukup sekian. Mungkin ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.